Kebakaran di California, Amerika Serikat yang terjadi sejak awal Januari 2025 tercatat sebagai kebakaran terparah yang melanda negeri Paman Sam. Dengan sejarah panjang kebakaran dahsyat, California sebenarnya sudah memiliki kebijakan soal kebakaran hutan paling ketat di AS. Namun, pertumbuhan pesat di area-area rawan telah meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran hebat. Bagaimana sebenarnya rencana tata kota di California itu? Terdeteksi sejak 7 Januari 2025, kebakaran di kota Los Angeles, California telah menewaskan sedikitnya 27 orang hingga Jumat 17 Januari 2025. Lebih 12.000 bangunan terbakar. Luas wilayah yang terbakar lebih dari 156 km persegi atau lebih luas dari seluruh wilayah Jakarta Selatan. Dalam kebakaran yang melanda Palisade dan Eaton, sebagian besar rumah yang rusak atau hancur terletak di atau dekat lereng bukit. Kawasan itu ditumbuhi tanaman yang sangat mudah terbakar. Kawasan yang dipetakan memiliki risiko kebakaran hutan tinggi, terletak di pinggiran kota yang berbatasan dengan alam liar, baik hutan, padang rumput, maupun lahan semak belukar. Area ini disebut antarmuka perkotaan hutan liar atau wilayah perbatasan antar alam liar dan perkotaan atau WUI. Anehnya, pembangunan di kawasan WUI justru didorong oleh pemerintah daerah. Beberapa puluh tahun terakhir, kawasan yang cantik alamnya tapi rentan kebakaran itu pun semakin padat permukiman. Sebagian lagi nekat karena ingin hidup menepi dekat dengan alam liar. Di antara mereka adalah para artis papan atas Hollywood yang tentunya mampu membeli properti di kawasan yang lebih tahan kebakaran. Menurut penelitian Volker Radeloff, profesor ekologi hutan di University of Wisconsin-Madison, antara tahun 1990 dan 2020, jumlah rumah di wilayah rawan kebakaran di California meningkat hingga 40%. Sebaliknya, jumlah rumah di wilayah yang tidak mudah terbakar seperti pusat kota hanya meningkat hingga 23%. Kebakaran di California AS bukanlah hal baru dan kerap terulang. Lantas mengapa kebakaran yang terjadi pada awal tahun 2025 ini menjadi yang terburuk dalam sejarah? Apakah mungkin untuk menata ulang kawasan permukiman di California, khususnya di wilayah rawan kebakaran? Kawasan di perbukitan California sebenarnya sudah disadari sebagai area rentan kebakaran hutan sejak tahun 1960-an. Setelah kebakaran Bel Air pada 1961, otoritas kota Los Angeles tahu bahwa kawasan perumahan yang berkembang menciptakan kerentanan itu. Dengan tumbuhnya kesadaran itu sejak tahun 1960-an, negara bagian California menerapkan undang-undang ruang yang bisa dipertahanan atau defensible space. Aturan ini mewajibkan pemilik rumah di daerah berisiko tinggi untuk membersihkan material yang mudah terbakar dengan jarak 30 kaki atau 9 meter dari rumah mereka. Aturan ini kemudian diperluas hingga mencakup area dalam jarak 100 kaki atau 30,5 meter pada tahun 2006. Namun, aturan ini banyak dilanggar. Pemerintah setempat pun mengambil cara lain. Mereka memperketat aturan untuk meminimalisasi fisik dan mengesahkan aturan baru dalam Undang-Undang Zona Nol Api pada 2020. Aturan itu mewajibkan pemilik properti di kawasan risiko tinggi untuk membersihkan bahan yang mudah terbakar dalam jarak 5 kaki atau 1,5 meter dari bangunan. Bahan-bahan yang dimaksud seperti tanaman mati, semak dan pohon, perabotan kayu, gudang, pagar kayu, dan mulsa. Aturan ini lebih ringan dari sebelumnya mencakup hingga 30,5 meter. Namun hingga sekarang, aturan itu baru diloloskan dalam bentuk undang-undang. Belum ditulis dalam bentuk peraturan sehingga tak bisa diterapkan. Mereka baru menerbitkannya sebagai rekomendasi. Padahal seharusnya, sebagian besar lingkungan yang dilanda kebakaran berada di area yang seharusnya mematuhi undang-undang itu. Didasarkan hasil penelitian, para ahli meyakini jika aturan itu sudah diterapkan, banyak rumah bisa terselamatkan. Kebakaran di California ini tentunya mengingatkan kita akan pentingnya fungsi tata kota sebagai langkah mitigasi bencana, yang jika tidak diindahkan justru berdampak fatal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.